Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh ucap syukur Tuhan jikalau Tuhan mengundang kami datang ke rumah-Mu, ke pelataran-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersama-sama beribadah, menyanyikan pujian, doa-doa kami, bahkan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dan terkhusus juga memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah firman Tuhan, sabda-Mu Tuhan tersampaikan kepada setiap kami. Pesan Allah bagi setiap kami begitu jelas Tuhan sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pada ibadah pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mengucap syukur Bapak Ibu Saudara saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan hari ini adalah khotbah pertama saya di tempat ini gitu ya. Ketika saya tahun kemarin sekitarnya bulan Oktober datang ke tempat ini, saya mengucap syukur gitu. Saya dapat mengenal Bapak Ibu Saudara dan pada kesempatan hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini kita akan belajar tentang karakter seorang murid, kekudusan dan integritas. Bapak Ibu Saudara, selama bulan ini, selama bulan Januari gitu ya, kita belajar tentang kekudusan gitu ya. Di awal bulan, di minggu yang pertama, Pendeta Yunus atau Musa Yunus memberitahu kepada kita, menjelaskan bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus dan kita adalah umatnya yang juga adalah kudus gitu ya. Jadi khotbah hari ini adalah bersinambungan dengan khotbah Musa Yunus di minggu yang pertama. Ayatnya dalam suratnya yang pertama 1 Petrus ini juga masih berkelanjutan gitu ya di dalam minggu yang pertama. Bapak Ibu Saudara, Musa Yunus di dalam khotbahnya di minggu yang pertama kemarin mengatakan bahwa sebagai anak-anak Allah, kita bukanlah warga negara dunia ini gitu ya. Tetapi kita adalah warga negara dari kerajaan surgawi. Bapak Ibu Saudara masih ingat khotbah di minggu yang pertama? Masih ingat ya Bapak Ibu Saudara ya? Kita dipanggil untuk hidup sebagai tamu Saudara, atau pendatang di dunia ini. Atau ya kita ini numpang hidup di dunia ini gitu ya. Kita ini adalah warga kerajaan sorga. Dan mengenali bahwa rumah sejati kita itu adalah di sorga gitu ya. Jadi selama kita ada di dunia ini, hiduplah sama seperti siapa kita. Seperti siapa sih kita ini? Warga kerajaan sorga, Bapak Saudara ya. Jadi di minggu yang pertama sudah dijelaskan bahwa identitas kita itu adalah warga kerajaan sorga. Bapak Saudara, saya mulai dengan satu gambar gitu ya Bapak Saudara ya. Bapak Saudara tahu kartun ini Bapak Saudara? Ada yang pernah nonton mungkin tentang kartun ini, Jungle Book gitu ya. Ada seorang namanya Mowgli gitu ya. Kartun ini terkenal Saudara, udah dari dulu gitu ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang masa kecilnya nonton Jungle Book pasti tahu ini gitu ya. Karakter ini Mowgli. Bapak Saudara, Mowgli ini atau seorang anak kecil yang di Jungle Book ini menceritakan tentang seorang anak gitu ya, yang hidup, yang dibesarkan bukan dari manusia gitu ya. Tapi dia dibesarkan dari makhluk serigala gitu ya. Jadi sangat berbeda sekali gitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu Tarzan gitu ya, hampir mirip dengan kartun Tarzan gitu ya. Namun Mowgli ini dibesarkan oleh keluarga serigala gitu ya, dan punya paman seekor beruang gitu ya dan macan gitu ya. Pamannya beruang dan macan gitu ya. Jadi dia ini dibesarkan oleh gerombolan-gerombolan serigala sejak kecil dan dibesarkan untuk dilatih untuk menjadi seorang serigala. Bapak Saudara, kalau ketika saya melihat dan kembali memikirkan gitu ya, kartun ini sebenarnya ada yang salah gitu ya. Ada yang mungkin aneh gitu. Karena ada kesalahpahaman bahwa kehidupan manusia kok seperti diibaratkan hal yang lain gitu ya, punya gaya hidup seperti serigala gitu ya. Jadi ini dikatakan antara gaya hidup dan identitas manusianya itu berbeda gitu ya. Dia dilahirkan sebagai manusia tapi dibesarkan untuk menjadi seorang serigala gitu ya.
sangat tidak mungkin, bukan gitu ya. Diceritakan di film itu pada akhirnya dia dikembalikan, dia kembali kepada dunia manusia, tapi dia memilih untuk kembali kepada di mana dia dibesarkan, itu keluarga-keluarga serigala. Bapak Saudara, hari ini kita akan belajar juga tentang integritas dan kekudusan. Bagaimana gaya hidup dan identitas itu sebenarnya berkesinambungan. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus ayatnya 1 Petrus pasalnya kedua ayat 9 sampai yang ke-12. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang 9 sampai yang ke-12. Sudah saya tampilkan juga, sertakan di depan layar Bapak Saudara. Kita akan membacanya Bapak Saudara bersama-sama dari ayat yang 9 sampai yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya Bapak Saudara, mungkin pernah mendengar kalimat-kalimat seperti ini gitu ya, atau mungkin ada seseorang yang kita kenal gitu ya, mengucapkan kata-kata ini gitu ya. Ngapain dengerin omongannya gitu ya, toh dia melakukan yang sebaliknya. Atau buat apa ke gereja gitu ya, teman saya dari kecil sampai dewasa tuh hidupnya di gereja terus melayani Tuhan, tetapi omongannya nggak ada yang bisa dipegang gitu ya. Atau ayah saya sudah tidak mau masuk gereja lagi karena waktu muda ia pernah ditipu oleh orang gereja. Atau Bapak Ibu Saudara pernah melihat gitu seorang hamba Tuhan kok seperti itu gitu ya. Apa sih yang mau diteladani gitu ya dari seorang hamba Tuhan itu? Bapak Saudara, ini sama halnya seperti kartun tadi gitu ya. Bahwa ada kesalahpahaman, ada ketidaksinambungan antara gaya hidup, cara hidup yang ditampilkan dan identitasnya yang ada pada diri seseorang, saudara. Seharusnya tidak demikian, saudara. Seharusnya perilaku itu harus sejalan dengan identitas yang melekat pada diri. Identitas itu harus sejalan, berbanding lurus dengan perilaku yang ditampilkan, saudara. Dan ini juga yang dikatakan oleh Petrus, saudara. Dalam perikop yang kita baca, Petrus menjelaskan bahwa identitas orang percaya itu harus sejalan dengan gaya hidup yang ditampilkan. Tetapi identitas seperti apa yang dimaksud oleh Petrus gitu? Dan bagaimana identitas itu sebenarnya itu mempengaruhi gaya hidup orang percaya? Mari kita bersama-sama memahami dalam perikop yang kita baca ini, saudara. Bapak Saudara, surat 1 Petrus ini ditulis oleh seorang rasul bernama Petrus dan ditunjukkan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia gitu ya. Jadi mereka tersebar di mana-mana, ada di wilayah-wilayah sekitaran Romawi, saudara. Namun siapa pendatang ini, saudara? Siapa pendatang ini yang ditujukan oleh Petrus? Saudara, mereka adalah orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen non-Yahudi yang terpencar, dan mereka ini juga tidak dikasihani oleh karena identitas mereka sebagai orang Kristen. Saudara, mereka dianiaya oleh pemerintahan Romawi. Bisa dikatakan mereka menderita karena Injil. Dan di tengah penderitaan itu mereka itu bingung gitu mau ngapain di tanah orang asing. Mereka tidak tahu mau ngapa-ngapain, bahkan dianiaya. Bahkan ada yang kehilangan identitasnya sebagai orang percaya, atau bisa dikatakan mereka murtad.
Saudara, pada akhirnya banyak orang Kristen pada masa itu tidak lagi menjadi garam, sebab dunia telah membuat mereka menjadi tawar, saudara. Mereka kalah terhadap dunia. Banyak orang Kristen sudah tidak lagi mempengaruhi dunia karena dunia telah banyak mempengaruhi mereka, khususnya dalam hal kekudusan hidup. Untuk itu Petrus kasih tahu, kalau sekalipun kalian tercerai-berai sebagai orang asing di negeri orang, bahkan mengalami penganiayaan yang berat, tetapi kalian itu dikuduskan. Kalian itu umat Allah, kalian dipilih oleh Allah. Ini adalah suatu semangat, saudara, dan juga suatu pengharapan kepada mereka, saudara. Mereka diingatkan akan identitas mereka dan disuruh untuk menjauhi segala kejahatan. Petrus mungkin bilang seperti ini, jangan sampai karena sekelilingmu jahat, kamu ikut-ikutan jahat. Jangan sampai sekelilingmu berbuat zina, kamu ikut-ikutan zina. Petrus ingin mengatakan demikian, kamu harus ingat identitasmu, saudara. Identitas apa yang dimaksudkan oleh Petrus? Saudara, identitas orang Kristen itu sebagai umat pilihan Allah. Ini yang ingin dikatakan Petrus kepada orang-orang pendatang saat itu. Bapak saudara, kita ini adalah juga umat pilihan Tuhan, umat pilihan Allah, dipilih untuk menjadi bagian dari kerajaannya yang kudus. Kita ini, gereja kita adalah gereja gitu ya, yang juga adalah umat pilihan Allah, dipilih oleh Allah. Kita disatukan di dalam Kristus. Saudara, kita bukanlah sekadar individu yang kebetulan ada, bukan gitu ya. Kalau saya tanya, kita bukanlah sekadar individu yang ada, kita lahir dunia ini nggak tahu mau ngapa-ngapain gitu. Betulan aja gitu, saya lahir di tempat ini gitu ya. Saya lahir di dunia gitu. Tetapi saudara, kita ini adalah bagian dari bangsa pilihan. Bangsa yang dipilih oleh Allah sendiri. Kita ini umat yang dipilih langsung oleh Allah. Kita dikhususkan dan kita hidup di tengah banyaknya ketidakkudusan di lingkungan kita, dunia ini. Dan kita memiliki tujuan besar dari Allah, yakni memberitakan Tuhan yang besar, saudara. Kalau melihat di dalam perjanjian lama, saudara, kata genos elekton gitu ya, umat pilihan Allah atau ras yang terpilih, itu merujuk kepada bangsa Israel atau keturunan Abraham yang menerima perjanjian gitu ya, di mana dalam keturunannya lahirlah orang-orang Israel, saudara. Di antara bangsa-bangsa yang lain, Allah sendiri yang memilih bangsa Israel untuk menerima perjanjian itu, perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Namun dalam perkembangan sejarah, bahkan hingga kedatangan Yesus Kristus di dalam perjanjian baru, kata ini, umat pilihan Allah ini juga merujuk kepada ras di luar Israel, orang-orang di luar Israel, orang-orang non-Yahudi. Dan itu artinya mereka semua orang yang percaya kepada Tuhan mempunyai hak istimewa untuk memperoleh keselamatan dari Allah dan juga menikmati keanggotaan menjadi umat Tuhan. Dan itulah yang kita rasakan, bukan Bapak Saudara? Kita memperoleh keselamatan dari Allah dan menikmati keanggotaan gitu ya, anggota GKPKR Telukong mungkin gitu ya, gereja. Jadi Bapak Saudara, karena kita telah dipilih oleh Allah, jadi mungkin juga jangan khawatir akan penderitaan, tetapi tahanlah akan penderitaan dan hidup kudus. Inilah yang ingin diberitakan oleh Petrus kepada orang-orang pendatang di sana, saudara. Saudara, pemilihan Allah ini memberikan kita identitas yang istimewa. Sama seperti seorang anak yang dipilih gitu ya. Mungkin kita ini seorang anak yang tidak punya rumah gitu ya, tidak punya siapa-siapa, tapi Allah mengangkat kita menjadi anaknya dan kita disebut ahli waris suatu kerajaan, menjadi bagian keluarga Allah, menjadi keluarganya Tuhan, saudara, dan kita sebagai ahli waris kerajaan. Dan untuk itulah kenapa Petrus melanjutkan, saudara. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, saudara. Ketiga status ini, saudara, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri gitu ya, sedang menuju kepada kita gitu. Tiga status ini melekat pada pilihan Allah dan diberikan kepada kita. Saudara, di dalam identitas sebagai iman,
Ini tidak sebagai imam gitu ya, sorry. Ini tidak sedang menunjuk kalau kita itu harus menjadi seorang imam gitu ya. Menjadi seorang imam di bait Allah atau di tabernakel gitu ya. Kalau melihat imamat gitu dalam hukum Taurat itu adalah suku imam itu adalah suku Lewi, saudara. Orang yang mengabdikan hidupnya melayani Allah di bait suci setiap saat. Kalau bisa dikatakan saat ini adalah hamba Tuhan. Lause, muse gitu ya, imam gitu. Yang melayani Tuhan penuh waktu, itu imam. Tapi sekarang saudara, kita memiliki status imamat itu menuju kepada seorang percaya mempersembahkan persembahan rohani, yaitu tubuh kita untuk melayani Tuhan. Di mana saja, baik di dalam gereja ataupun di luar gereja. Jadi tidak semuanya orang itu dipanggil untuk menjadi pendeta, saudara. Tapi semua orang dipanggil untuk melayani Tuhan. Saudara, menurut saudara, kapankah identitas ini, ketiga status ini, dimiliki oleh orang-orang percaya, saudara? Sejak kapan identitas ini kita miliki gitu? Jawabannya adalah sekarang dan nanti. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, identitas itu langsung melekat pada diri kita. Identitas baru ini bukan hanya identitas yang nanti akan diterima oleh setiap orang percaya di kekalan, melainkan juga identitas yang telah tinggal embodied dalam diri orang percaya. Saudara, identitas inilah yang harus juga menjadi landasan kita dalam melayani Tuhan, dalam berkomunikasi pada orang-orang lain. Lalu kemudian setelah kita menerima identitas itu lalu apa? Kita memahami identitas itu lalu apa? Saudara, Petrus tidak berhenti sampai situ. Petrus melanjutkan. Karena kamu telah dipilih oleh Allah dan menerima identitas yang baru, maka hidupilah identitasmu itu, saudara. Petrus tidak bilang kalau ini loh identitas kamu, umat pilihan Allah, maka hiduplah sesukamu itu. Hiduplah bagaimana kamu hidup gitu ya, sesukamu deh gitu. Mau ngapain kek, mau nipu, berzina silahkan. Tidak, saudara, Petrus tidak mengatakan seperti itu. Tapi Petrus mengatakan jauhkan diri dari keinginan daging serta milikilah cara hidup yang baik, saudara. Jadi Petrus seperti bilang, jikalau kamu dipilih oleh Allah menjadi seorang pelayan, tentu milikilah gaya hidup seperti seorang pelayan, saudara. Kamu adalah seorang pelayan Tuhan, jadi sepantasnya kamu punya cara hidup seorang pelayan yang melayani dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati, dan juga baik kepada semua orang. Dan inilah juga yang dimaksud dengan integritas. Ada arsirannya, saudara, integritas dan gaya hidup. Saudara, dalam pengertiannya integritas itu menuju kepada siapa seseorang yang sebenarnya. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang memiliki pribadi yang utuh, yang bulat gitu ya. Kehidupannya menyatu dengan siapa dirinya. Sama gitu antara apa yang di dalam hati dan apa yang diucapkan. Atau sama antara apa yang diimani dan apa yang diperbuat gitu. Kalau Musa dalam khotbahnya yang minggu pertama bilang kalau kita adalah tukang sayur gitu ya, berperilakulah seperti tukang sayur gitu ya. Kalau kita adalah polisi, berperilakulah seperti polisi gitu ya. Gak ada tuh polisi sayur gitu ya, digabungin gitu. Yang ada adalah polisi tidur gitu ya. Gak ada juga ya polisi yang berjualan sayur gitu ya. Jadi kalau kamu polisi, berperilakulah seperti polisi gitu. Atau tukang sayur, berperilakulah seperti tukang sayur gitu. Kalau kita hamba Tuhan, maka berperilakulah seperti hamba Tuhan gitu. Saudara, saya ingin buka sedikit gitu ya mengenai kehidupan mahasiswa teologi yang dibentuk di seminari. Di sini ada beberapa lause-lause gitu ya, dan juga mahasiswa-mahasiswa praktek gitu ya. Lause-lause yang sudah menjalani kehidupan pembentukan di seminari gitu ya. Saudara, dalam kampus saya gitu ya, di Amanat Agung, yang mungkin ini juga ada di kampus lain gitu ya. Integritas atau hidup berintegritas adalah salah satu karakter yang paling harus dimiliki oleh mahasiswa atau calon hamba Tuhan. Bapak Saudara bisa tanyakan kepada lause-lause yang ada di depan ini gitu ya. Integritas itu harus dimiliki oleh setiap hamba Tuhan. Seorang mahasiswa yang nantinya menjadi hamba Tuhan juga, saudara. Karena apa?
hanya dari integritaslah kita dilihat betul sebagai hamba Tuhan. Bahkan sejak dari seminari kita dibentuk, integritas itu harus terus dijalankan, saudara. Menjadi gaya hidup hamba Tuhan. Saudara, namun ironisnya saudara ya, banyak teman-teman saya gitu ya, yang gagal di dalam hal ini gitu. Di tengah perjalanan keluar gitu ya. Kebanyakan dari orang-orang yang gagal ini tidak memiliki integritas, saudara. Jadi sangat ironis sekali. Menjadi hal yang penting tapi mereka gagal. Ada yang karena uang, ada yang karena mencontek, plagiat, atau bahkan tidak bisa menjadi contoh di tempat pelayanan gitu. Tentu ketika saya di kampus juga, godaan ini begitu besar, saudara. Godaan untuk plagiat, mencontek, uang, pelayanan hal lainnya itu begitu besar godaannya, saudara. Jadi banyak mahasiswa teologi yang berjuang akan hal itu. Apalagi ketika masa COVID, saudara ya. Mungkin yang mahasiswa gitu ya, mengalami atau tidak gitu ya. Ketika COVID belajar dari rumah, godaan untuk mencontek gitu ya, besar sekali karena tidak diawasi gitu. Saudara, tapi sekali lagi, bukan hanya hamba Tuhan gitu. Tapi kita semua sebagai orang percaya, orang pilihan Tuhan, orang-orang pelayan Tuhan, juga harus berjuang mati-matian tentang integritas ini. Saudara, bagaimana kita tahu kita memiliki gaya hidup yang berintegritas? Ciri-ciri apa yang kita membuktikan kita hidup berintegritas? Yang pertama, dikatakan bahwa menjauhi keinginan daging atau hidup kudus. Bukan keinginan makan daging, saudara ya, bukan. Tapi keinginan menjauhi dosa, saudara. Dosen saya selalu bilang, saudara, ketika saya di kampus, kalau kamu adalah seorang hamba Tuhan yang belajar teologi, seharusnya teologi yang kamu pelajari itu berbunyi gitu ya, berbunyi bahkan di meja makan. Berbunyi ketika kamu berkomunikasi sama jemaat yang kamu layani di gereja. Berbunyi di keluarga, dimanapun, teologi itu berbunyi, saudara. Begitu juga dengan kita, seorang pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan. Kalau kita ada seorang pelayan Tuhan, seharusnya juga pemahaman kita akan seorang pelayan juga berbunyi pada saat kita di luar gereja. Berbunyi ketika di keluarga, berbunyi ketika bersosialisasi dalam masyarakat. Bahkan berbunyi juga ketika kita melayani di gereja gitu. Jadi kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kita melayani keluarga kita dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi saudara, kebenaran ini menjauhi keinginan daging itu. Kita harus terus juga membunyikan kebenaran Injil. Sehingga ketika ada celah kita melakukan dosa, tidak jujur gitu ya. Enggak apa-apa, enggak ada yang lihat. Enggak apa-apa, cuman dikit. Enggak apa-apa, bentar doang kok gitu. Saudara, Injil itu yang menggerakkan kita, mengingatkan kita, stop sampai sini. Stop sampai sini, saya enggak mau lebih lanjut melakukan dosa, saudara. Inilah ciri-ciri orang yang memiliki gaya hidup integritas. Menjauhi keinginan daging. Yang kedua, saudara, ciri-ciri orang memiliki gaya hidup berintegritas adalah menjadi berkat bagi orang lain atau mengundang orang lain untuk memuliakan Allah. Saudara, namanya gaya hidup berarti bukan bagi kita, bukan bagi diri kita sendiri, bukan. Gaya hidup itu menjadi sorotan bagi orang lain. Kita menjadi sorotan bagi orang lain, contoh bagi orang lain. Orang lain bisa melihat kita. Siapa sih orang Kristen itu? Saudara, dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua dikatakan, kamulah surat Kristus yang terbuka, yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Kita nih adalah surat Kristus yang terbuka, dibaca oleh semua orang gitu. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi gitu. Ini juga yang sama dikatakan oleh Petrus dalam ayat yang ke-12. Apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi bisa dikatakan, jangan sampai orang lain gak suka kekristenan karena gaya hidup kita. Tetapi seharusnya gaya hidup kita itulah membawa orang untuk memuji Allah,
membawa orang untuk percaya kepada Allah, membawa orang untuk beribadah bersama kepada Allah, saudara. Ini seperti yang dikatakan oleh Dave Brannon, saudara. Dave Brannon adalah seorang penulis renungan Our Daily Bread gitu ya, atau santapan rohani versi Indonesia gitu ya. Dave Brannon mengatakan seperti ini gitu. Pengenalan yang intim dengan Allah seharusnya dapat terlihat dengan sendirinya. Mereka yang memiliki hubungan yang akrab dengan Yesus akan terlihat dari cara hidupnya. Begitupun orang-orang sekitarnya mengetahui bahwa mereka adalah milik Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan gitu. Orang-orang percaya, saudara. Terlihat dengan sendirinya. Dan orang-orang tahu siapa kita. Menjadi orang Kristen bukan sekedar menghadiri gereja, saudara. Datang ke gereja setiap minggu atau setiap KR sebulan sekali gitu ya. Atau melayani Tuhan, bukan, saudara. Menjadi orang Kristen itu membawa firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Membawa firman Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Membawa firman Tuhan dalam pekerjaan kita. Saudara, ketika kita bekerja, kita berbicara dan bekerja bukan seperti orang dunia yang tidak punya gaya hidup berintegritas. Misal orang dunia seringkali berbuat curang dalam pekerjaan atau ingin menjatuhkan rekan pekerja lainnya. Kita tunjukkan sebaliknya, kita tunjukkan tidak ada kecurangan. Kita bekerja dengan baik. Atau orang dunia tidak mau mengikut aturan kerja, telat, kerja sembarangan, atau kerja yang mungkin tidak ikut aturan, melawan atasan dan sebagainya. Kita tunjukkan sebaliknya. Tunjukkan kalau kita berbicara dan berperilaku sesuai dengan status dan panggilan sebagai pelayan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tetap pelayan Tuhan, saudara. Makanya kita bekerja bukan sembarang bekerja mencari nafkah, tapi juga memancarkan Tuhan, merefleksikan Kristus, saudara, kepada orang-orang dunia. Saya suka dengan istilah menyatakan Kristus dalam hidup, saudara. Menyatakan Kristus dalam hidup, Kristus yang dinyatakan gitu, bukan tentang diri kita. Kita bekerja tapi Kristus yang dinyatakan. Jadi orang-orang tahu Kristus, penasaran siapa sih Kristus, siapa sih Yesus Kristus lewat gaya hidup kita gitu, di pekerjaan, di dalam keluarga dan sebagainya, saudara. Saudara, kekudusan yang dikatakan oleh Petrus dan juga integritas yang dikatakan oleh Petrus ini juga adalah sebuah perintah. Dan juga itu berarti juga bukan sebuah pilihan bagi kita. Tidak ada pilihan bagi orang-orang percaya untuk tidak hidup kudus, tapi harus dikerjakan, saudara. Dan ini adalah sebuah realitas yang juga sudah dikerjakan oleh Kristus dan karya Roh Kudus. Dan kita nih memiliki tanggung jawab untuk mengerjakannya. Kita punya tanggung jawab untuk mengerjakan integritas, gaya hidup integritas. Sebab apa, saudara? Orang percaya telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Kita yang dahulu tidak dikasihani, saudara, tetapi beroleh belas kasihan, beroleh anugerah daripada Tuhan. Jadi integritas adalah gaya hidup orang percaya yang menyadari kebenaran dan menghargai penebusan Kristus. Menghargai Kristus yang telah mati untuk kita, saudara. Saudara, ketika kita menyadari dan menghargai karya Kristus, yang muncul adalah bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan dan mempersembahkan diri sebagai alat menyebarkan Injil. Kita melayani di gereja dengan sungguh-sungguh. Kita mencintai keluarga kita dengan sepenuh hati. Kita merangkul setiap masyarakat, orang-orang tetangga kita dengan baik gitu ya. Tunjukkan kasih itu, saudara. Bukan sebaliknya gitu ya. Hidup asal-asalan tanpa integritas atau bahkan membawa orang itu jauh daripada Tuhan, gak mau kenal Tuhan. Tidak, saudara. Ketika kita menyadari kebenaran dan menghargai penebusan Kristus, kita bersyukur dan kita mau mempersembahkan diri untuk Tuhan. Dan Ia adalah teladan yang sempurna dalam kekudusan dan integritas. Tuhan Yesus teladan yang sempurna. Selama masa hidupnya,
Tuhan Yesus tidak sama sekali berdosa, bahkan berpikir untuk berbuat dosa. Yesus menjalani hidup yang kudus. 3,5 tahun ia melayani dunia ini, mati di kayu salib hingga bangkit dari kematiannya. Ia tidak cacat celah. Ia adalah teladan sempurna bagi kita melihat apa itu kekudusan, bagaimana gaya hidup berintegritas. Lihatlah kepada Kristus, saudara. Saudara, saya ingin mengajak kita gitu ya, jika saudara, Bapak Ibu saudara masih jatuh dalam pergumulan ini, atau saudara masih berkompromi terhadap dosa, mari datang kepada Tuhan. Ingat identitas kita. Jangan sampai lupa siapa kita. Kita adalah orang percaya yang telah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Kalau kita masih bergumul dalam kekudusan dan integritas, mari biarkan Roh Kudus yang terus mengingat kita. Izinkan Tuhan sekali lagi pegang kendali hidup kita. Dan jangan biarkan kita itu dikendalikan oleh keinginan daging kita sendiri. Hidup kita dikontrol oleh dosa, jangan saudara. Jangan sampai tidak ada ruang untuk Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Izinkan Tuhan sekali lagi jika saudara masih bergumul dalam hal kekudusan dan integritas. Saudara, ia tidak memandang hina kekurangan-kekurangan kita kok. Ia tidak memandang hina, ia tidak menolak kita datang kepadanya. Karena apa? Karena ia tidak mencari seorang hamba. Ia tidak mencari seorang murid yang sempurna, tetapi seorang murid yang mau berpegang teguh pada kebenaran dan berusaha menampilkan di cara hidupnya. Saudara, Tuhan kita menghargai seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang murid Tuhan yang memiliki komitmen untuk hidup berintegritas dan yang rela ditegur, saudara, oleh orang lain bila tindakannya tidak konsisten dengan kebenaran. Salah ya salah, benar ya benar. Saudara, di akhir khotbah ini saya ingin memberitahu bahwa integritas dimulai dengan suatu kejujuran untuk mengakui kelemahan-kelemahan kita. Jujur terhadap kelemahan. Menghidupi kebenaran atau menjadikan gaya hidup yang kudus itu berarti kita terus mau berproses setiap hari, mengakui kegagalan-kegagalan kita. Saudara, orang Kristen tidak mungkin hidup sempurna karena kita masih hidup dalam dunia yang berdosa ini. Banyak ketidakkudusan di mana-mana, saudara. Walaupun demikian kita terus berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus, teladan kita, saudara. Berjuang untuk menjadi serupa Kristus juga bisa digambarkan seperti anak kecil yang belajar merangkak dan berdiri gitu ya. Bisa saja jatuh gitu ya, tapi harus mau berdiri lagi. Namanya belajar, saudara. Namun yang perlu diketahui ada orang tua gitu ya. Seperti anak yang belajar ada orang tua gitu ya, yang menjagai dan memberikan pertolongan ketika kita jatuh gitu ya. Dan mengajari kita kembali lagi berdiri, berjalan lagi, saudara. Itulah penggambaran serupa dengan Kristus. Jadi saudara, mari kita meminta Tuhan tolong kita untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Kiranya kasih karunia dari karya Yesus Kristus cukup untuk memampukan kita. Cukup memampukan kita dalam mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hidup kudus. Pertanyaan reflektif untuk kita semua. Saudara, di pulang nanti saudara bisa terus mengingat dan juga berefleksi tentang khotbah hari ini gitu ya. Kita sudah memiliki identitas baru, tetapi seberapa jauh kita menghargai dan menghidupi itu di dalam hidup kita sekarang. Kita adalah umat pilihan Allah, tapi sudah berapa jauh kita menghargai bahkan menghidupi kebenaran Kristus dalam hidup kita. Marilah kita sebagai pendatang di dunia ini miliki gaya hidup seturut identitas dan panggilan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus berbicara kepada kami. Suara manusia telah selesai berbicara, namun suara Tuhan terus berbicara kepada kami dalam keseharian kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam pekerjaan kami Tuhan.
Tuhan yang menolong kami dalam setiap kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Ini kami Tuhan mau mempersembahkan diri kami untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.